الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله كافة للناس أجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخاب الطاغون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله تعالى قال في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral jemaah, astagfirullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dari tempat yang mulia. Dan kesempatan yang mulia ini pula mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, setiap detik, karena pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kemudian kita melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa rasa dan tidak mengucapkan lafaz alhamdulillah. Maka oleh karena itu, atas nikmat Allah dan nikmat pandangan mata, pendengaran telinga, lambaian tangan, langkah kaki, bahkan hembusan nafas hingga detak jantung bagi kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selain nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Kemudian marilah kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu kita ucapkan ini bukan lantaran kita tidak punya kerjaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ini dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi asyhar." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur atas karunia Allah, kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menyegerakan melaksanakan perintah-perintahnya dan menyampingkan kehendak hawa nafsu. Dalam surah Al-Imran kita ingat firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Selalu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang paling indah,
yaitu perbendaharaan dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan kali ini pula tentu tidak kurang kalau kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 13, artinya 5 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Seperti yang diumumkan tadi, bahwa mulai sejak hari Selasa malam Rabu kita akan melaksanakan qiyamul lail. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada malam-malam di malam 12 bulan yang memiliki pahala kecuali di malam-malam Ramadan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, diriwayatkan oleh Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat masuk akhir bulan Sya'ban dan mendekati bulan Ramadan, manusia atau umat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang merasa bahwasanya datangnya bulan Ramadan siksaan bagi dirinya. Karena apa? Tidak lagi bisa menikmati nikmatnya makanan dan minum serta berfoya-foya di siang hari. Dia harus menahan lapar dan menanggung haus, sehingga kemudian datangnya bulan Ramadan dijadikan sebuah beban dan siksaan bagi dia. Ini golongan pertama. Golongan inilah yang kemudian disebut dengan orang-orang munafik. Kita semua sudah tahu di manakah orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bawah api neraka, sebagaimana Allah sampaikan, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang merasa dengan datangnya bulan Ramadan sudah biasa datang setiap tahun, jadi tidak ada efek apa-apa bagi dia. Tidak kemudian merasakan khawatir dan juga tidak merasakan bahagia. Sebab apa? Bulan Ramadan dianggapnya datang setiap tahun setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mana golongan yang kedua ini kemudian mempersiapkan dirinya, memperbanyak makanan dan minum, dan kemudian menyeleksi barang-barang apa yang nanti akan dibeli saat Idul Fitri tiba. Ini golongan kedua. Namun ini yang paling istimewa, golongan yang ketiga, yaitu tatkala datang bulan Ramadan dia menyambutnya dengan bahagia, dan kemudian saat akhir bulan Sya'ban menjelang tanggal 1 Ramadan dia membaca doa, Allahumma afidlahu alaina bil yumni wal iman wassalamatu wal islam rabbi wa rabbu Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut datangnya bulan Ramadan. Dia berdoa, ya Allah, datangkanlah bulan sakit yang menjadi penanda bagi kita agar kita selamat dan kemudian sehat dan selamat. Sesungguhnya Allah Tuhan dan Tuhan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingat pengertian dari Sya'ban. Sya'ban itu berasal dari kata sya'b, artinya jalan mendaki. Kenapa disebut jalan mendaki? Karena pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang-orang kemudian mempersiapkan diri, yaitu masuk bulan Ramadan, sebagaimana para atlet, para olahragawan menyiapkan dirinya untuk bertanding di arena pertandingan, yang menyiapkan diri,
maka bagi kita orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang telah menyiapkan dirinya, menyiapkan batinnya untuk masuk bulan Ramadan, maka datangnya bulan Ramadan akan menjadi bulan yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu disebutlah bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Maka mumpung masih ada 3 hari, kita siapkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada 3 peristiwa di bulan Sya'ban untuk mengingat kita. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa diperintahkannya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan turunnya ayat itu adalah di bulan Sya'ban, yaitu 2 tahun setelah Hijrah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang diperintahkan berpuasa bukan hanya umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya telah melaksanakan puasa. Maka setelah kutiba 'alaikumusshiyam, lanjutannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kamu, kepada umat-umat sebelum kamu. Tentu kita bertanya, bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa? Ada seperti umat Nabi Musa, mereka berpuasa karena merayakan selamatnya mereka dari kejaran pasukan Firaun, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk juga umat Nabi Nuh, mereka berpuasa karena telah selamat dari banjir bah. Dia setelah turun dari bahteranya, kemudian mereka berpuasa. Jemaah-jemaah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah turunnya Quran surah Al-Ahzab 56, yaitu perintah untuk bersolawat atas Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Allah atas Rasulullah adalah merupakan rahmat. Salawat malaikat atas Rasulullah adalah doa. Salawat kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan kita kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar salah satunya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban juga disebut dengan bulan Quran atau bulan Qur'an, Syahrul Qur'an, dan ini yang ketiga. Jemaah-jemaah rahimahumullah, inilah yang dapat disampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kesiapan jiwa dan mental untuk masuk bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan betul-betul menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisal billahi al-matin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nanmahu ala ma qad jallalana min an-ni'am al-wafira allati la tuhsa wa la tustahsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخاب الطاغون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا تاجرا إلا ربحته ولا طالب علم إلا نجحته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.